I'm glad to invite you to Hana Talks. Hana Talks is a medium to convey various things. We walk through light discussion with various figures and what we use to explore the extraordinary that you never imagined. So come on and stay there because you will regret losing a great part of our Awism journey. Just relax and enjoy the show. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Dinar Hana di Hana Talks. Dan hari ini spesial juga, kita kembali bertemu dengan salah satu sosok yang sangat luar biasa. Dan dia adalah Nico Julius. Oke, pasti semuanya udah sering dengar nama ini ya. Sering banget seliweran di Instagram kita, siapakah Nico Julius itu. Nah, hari ini kita akan share banyak hal dari ilmu yang bisa kita curi dari Kak Nico ini. Dan dia ini adalah bisa aku bilang expert di Instagram ya, dengan berbagai macam tips and triknya yang sangat menarik di Instagram. Oke, hari ini kita akan sharing dan diskusi dengan Kak Nico tentang unique content in similar industry. Oke, halo Kak Nico. Hai, halo Hana. Halo, apa kabar nih? Halo, baik. Gimana kabarnya selama pandemi ini? Lancar semua? Ya gitu ya, aktivitas semua di rumah ya, jadi nggak terlalu bisa banyak aktivitas di luar aja sih sebetulnya. Oke. Jadi ada plus minus lah. Gitu ya, ini harus ceritain sih ini plus minusnya gimana. Kita pengen tahu kegiatan seorang Nico Julius selama pandemi. Oke, langsung ya kita ke topik pertama, pertanyaan pertama maksudku. Semua pengen tahu mungkin gimana sih awalnya seorang Nico Julius itu terjun ke dunia digital marketing dan utamanya nih Instagram atau yang selama ini kita tahu Instagram atau mungkin ada yang lain bisa di-share juga ke kita. Oke, jadi memang dulunya awalnya itu belajar digital marketing itu 2014 sebetulnya sih. Jadi waktu saya masih ngantor juga, saya pikir ya kalau kita kalau kita kerja kan ya lumayan menghabiskan waktu ya. Kalau aku kerja waktu itu di Surabaya, kerjanya di Gresik dan aku di Surabaya tuh kita harus tiap hari ya dengan macetnya gitu ya, kurang lebih tuh 3-4 jam lah setiap hari. Dan ya karena macet itu aku pikir gimana ya biar bisa menghasilkan lah gitu waktu sambil macet gitu ya. Akhirnya mulai pikir coba-cobalah bisnis online. Akhirnya mulai belajar bisnis online di 2014, kemudian jadi full timernya itu dari 2016 dengan bidang yang lebih difokuskan itu lebih ke periklanan. Jadi memang fokusnya dulu iklan di Facebook, Instagram, kemudian Google, YouTube dan ya semua platform lain sih di Indonesia. Tapi baru Desember 2019 yang lalu, jadi 17 Desember 2019 itu baru membuat resolusi baru jadi tepatnya. Jadi kan pas Desember akhir tuh ya. Jadi pikirnya 2020 tuh harus ngapain sih? Aku pikir gitu. Jadi 2020 temanya adalah personal branding, aku pikir gitu. Jadi platform apa? Instagram, udah gitu aja. Jadi itu awal mulanya sebetulnya kenapa ya pakai Instagram sih sebetulnya, cuman ya resolusi pribadi aja sih. Oke, itu resolusi pribadi tapi efeknya ke semua orang ya. Jadi tips and triknya tuh luar biasa sih. Keren. Oke, mungkin ada kesibukan lain selain yang dikerjakan sekarang dari Kak Nico? Oke. Jadi di luar dari ngurusin Instagram memang ada agensi juga. Jadi agensi performance agency namanya kategorinya, tapi lebih ke menanganin membuat website untuk klien, kemudian iklan kebanyakan. Jadi buat website dan fokus kepada iklan. Jadi kayak manage Instagram klien gitu ada nggak? Ya sekarang udah agak jarang kita handle yang begitu karena kebanyakan klien tuh kan pengennya cepat gitu ya, dan kita lebih fokus dengan iklan gitu. Karena memang background kita juga lebih banyak di dunia iklan, jadi memang ya itu sih yang kita handle sekarang. Aktivitas di luar selain dari Instagram sebetulnya. Oke, keren. Langsung aja sih ya, kita tuh pengen tahu di luar sana itu kan sudah banyak yang paham tentang tips dan trik Instagram itu seperti apa, harus gimana dengan bisnis kita dan lain-lain. Seperti postingan, carousel, hashtag dan lain sebagainya itu banyak tips yang sudah di-share oleh bukan hanya Kak Nico dan mungkin orang lain gitu. Jadi
benar-benar. banyak ya, informasi yang diterima tuh sudah banyak. Nah, ini ada nggak sih hal unik yang mungkin bisa dikembangkan suatu brand di akun sosial media ketika dia Mm-mm. bisnisnya itu serupa, apalagi menjamur. Nah, ini apa yang bisa menjadikan perbedaan dari akun sosial media saya dengan yang lain, dengan bisnis Mm-mm. yang sama Ya, gitu? oke. Jadi kalau menurutku pribadi sebetulnya karena kita juga udah tahu semua informasi, kemudian apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu yang teknis seperti kayak Instagram, itu kan memang ya akhirnya informasi yang sama tuh bisa kita dapatkan berulang-ulang gitu ya. Mm-mm. Jadi ya memang secara teknis kan sama, tombolnya juga sama, fiturnya juga sama. Jadi ya itu memang membuat manusia gitu ya, Mm-mm. itu bisa mudah sekali bosan atau pembaca jadi bosan. Maka sebetulnya yang perlu kita pelajarin adalah gimana sih caranya kita mendeliver sebuah konten, isi mungkin sama tapi kemasan berbeda, itu jadi kesannya berbeda Oke. kan gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman untuk ya back to bisnis, SMB ataupun even content creator, apapun bentuk konten yang teman-teman buat itu sebenarnya perlu berangkat dulu dari kira-kira gimana sih style kita, gimana sih cara kita membangun ya memunculkan gitu ya, Mm. dalam tanda petik tuh kitanya, jadi style kitanya di dalam sebuah konten. Kalau Mm. di saya sendiri tuh lebih banyak menggunakan bermain dengan story, dengan cerita, dengan Oke. sesuatu yang sifatnya praktis sih. Jadi harus ada sesuatu yang unik dengan cara kita mendeliver gitu ya, karena kan cara ngomong saya dengan orang lain itu berbeda walaupun kita ngomong hal yang sama gitu ya. Jadi ya itulah yang sebetulnya teman-teman bisa manfaatin sih. Oke. Iya, karena kalau dari delivernya berarti pasti setiap orang punya karakteristik sendiri-sendiri gitu ya jadinya ya. Benar. Oke, ini ada sih beberapa hal yang perlu ditanyakan. Strategi nih ya, strategi yang paling tepat Mm, atau mungkin menurut Kak Niko gimana yang paling oke ya. nih untuk membeli follower terlebih dahulu supaya bisa memancing follower organik. Nah itu Mm, karena sudah banyak follower gitu ya, jadi dilihat sudah ya, banyak, ya. itu efektif nggak sih? Jadi kalau terkait dengan beli followers tuh sebetulnya memang di tahun 2019 ke belakang itu memang saya juga karena saya agensi juga, jadi saya juga ya pernah lah pasti bermain dengan beli followers gitu ya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan lain-lain. Tapi sepanjang saya mendalami Instagram kurang lebih ya 5 bulan terakhir ini, yang baru saya sadar adalah sebetulnya teman-teman nggak terlalu perlu untuk beli followers gitu ya, kalau memang tujuan teman-teman itu lebih membangun bisnisnya. Karena walaupun sedikit followersnya, itu juga terjadi di kasus saya, ternyata tidak juga menyurutkan orang untuk follow kita selama value yang kita berikan, konten yang kita berikan itu menarik dan seru untuk seseorang. Sehingga ya yang perlu, kalau aku bilang strategi yang paling works gitu ya, dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini dan ke depannya, adalah teman-teman fokus dengan membangun branding. Jadi itu menurut aku yang Oke. paling bagus untuk kita investasi jangka panjang gitu ya. Jadi aktivitas apapun sebisa mungkin teman-teman fokus untuk bangun namanya personal branding gitu ya. Beli followers itu nanti kan bisa merubah menjelekkan image brand kan. Makanya Ya. aku pribadi nggak terlalu sarankan itu lagi sekarang. Jadi mending teman-teman bangun pelan-pelan, tetapi itu bisa ya bertahan jangka panjang. Itu jauh lebih bagus sih menurut aku. Oke. Jadi saat ini mungkin ya kalau tahun 2019 bisa dilakukan. Jadi mungkin karena ada market shifting juga dan orang sudah mulai jenuh, jadi Benar. disarankan tidak. Terus misalnya nih ada yang sudah terlanjur beli nih. Ya, ya. Karena udah banyak tapi dia memang beli untuk Ya, ya. meningkatkan. Nah, ini tipsnya untuk Benar-benar. meningkatkan analisa itu gimana? Karena kan agak ngawur gitu ya datanya kalau beli follower. Iya, iya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terlanjur beli followers, gitu, apa yang terus dilakukan? Jawabannya adalah, ya lanjutkan. Artinya nggak ada masalah. Tetapi teman-teman harus sadar bahwa ada resikonya. Artinya semakin aktif teman-teman itu posting, aktif gitu ya, tanpa membeli followers lagi saat udah beli followers sebelumnya, yang terjadi adalah pasti nanti followersnya akan turun cukup drastis karena kita mendapatkan atensi lebih besar dari Instagram. Artinya saat kita rajin posting, kemudian Instagram melirik kita, dan Instagram bisa tahu bahwa kok followersnya kok nggak pernah berinteraksi, ada something wrong, dan ya itu membuat mungkin akun-akun yang boleh dibilang kayak bot, kemudian
akun fake itu mulai banyak di-ban sama Instagram sehingga followers kita berkurang. Nah, jadi secara dari sisi kita mungkin kita merasa kok follower aku turun terus gitu ya. Padahal itu sebetulnya boleh dibilang kayak semacam nourishing gitu ya. Jadi akunnya sedang diperbaruin, jadi kualitas audiensnya makin lebih ditingkatkan sama Instagram. Jadi itu memang resiko yang harus teman-teman tahu gitu ya. Artinya kalau tahu kan artinya nggak apa-apa, artinya teman akan terus jalan, posting, konsisten selama walaupun gitu ya, walaupun tingkat unfollow-nya tinggi. Tetapi ada satu titik nanti saat ya unfollow-nya sudah akan berkurang dan itu bentuknya stabil kurvanya dan pertumbuhan akun teman-teman itu bisa ya surplus, artinya tetap positif gitu. Dan disitulah titik di mana akun Instagram kita itu bisa berkembang dengan sangat pesat sih kayak gitu. Oke, jadi paling tidak ada satu titik di mana itu sudah follower organik paling tidak yang ada di akun kita. Oke, nah sebelumnya kita pengen tahu sih perubahan signifikan yang terjadi setelah adanya pandemi ini di Instagram nih apa? Mulai dari cara orang mengiklan atau dari follower itu sekarang keinginannya seperti apa, market keinginannya seperti apa, itu mungkin ada perubahan yang signifikan nggak sih? Jadi menurutku pribadi memang ada ya huge perubahan shifting yang sangat besar ya dari bukan cuman Instagram, sebetulnya ada hampir semua platform. Tapi kalau di Instagram sendiri memang juga pasti ada perubahan signifikan banget. Dimana kalau kita udah ya kurang lebih di ya work from home kan kurang lebih hampir 2-3 bulan terakhir, yang itu sebetulnya membuat orang membuat atau sudah mulai membentuk yang namanya habit ya. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita lakukan selama ini dan ya saat ya apalagi kan masih akan mungkin akan lanjut beberapa bulan gitu ya. Sehingga akan ada kebiasaan baru yang terbentuk di kita, mulai dari mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya mungkin butuh sesuatu yang secara visual menarik, mungkin kemudian banyak dalam bentuk IG Live itu juga mulai meningkat traksi dari IG Live karena ya banyak banget orang yang nge-share IG Live tiap hari gitu ya, dan itu membuat banyak sekali perubahan behavior atau kebiasaan dari teman-teman yang jual di Instagram, di mana ya teman-teman sebetulnya bisa memanfaatkan itu juga untuk mengembangkan bisnis, baik itu jualan maupun mengembangkan brand sih sebetulnya. Oke, menarik sekali ya. Oke, ini parameter engagement di Instagram ini apakah ada perubahan atau harus gimana sekarang kita menganalisanya gitu kan, Niko? Jadi kalau terkait dengan engagement rate itu sebetulnya menurut aku ada satu miskonsepsi gitu ya. Jadi salah pola pikir, salah perhitungan yang kebanyakan yang teman-teman lakukan dan saya pribadi juga lakukan dulu adalah kita dengan mudahnya ngejudge bahwa sebuah akun itu performanya akan bagus gitu ya. Artinya kita melihat engagement rate-nya berapa persen nih untuk akun sekian besar followers gitu ya. Artinya yang kita lihat kan kebanyakan teman-teman ukur adalah atau tools ukur ya. Kalau kita misalnya biasa search di online kan banyak sekali tuh tools-tools yang membantu kita untuk melihat berapa sih engagement rate akun kita gitu ya. Tapi setelah saya pelajarin ternyata engagement rate untuk akun itu invalid datanya karena kenapa dikatakan invalid? Karena engagement rate itu harusnya diukur per postingan. Karena kalau misalnya katakan satu akun memiliki 2 postingan, di mana satu postingannya dapat engagement rate katakan 20%, dan postingan satunya ternyata cuma dapat 1%, artinya itu kan bumi dan langit ya, artinya jauh sekali. Tapi kalau kita ngecek pakai tools di luar, atau kita menghitung rata-ratanya, maka kan 20 kita tambah 1, 21% dibagi 2 kan, artinya 11%. Jadi secara ya kita lihat secara kasarannya, akunnya bagus karena engagement rate-nya 11%. Tetapi kita tidak memperhatikan ternyata ada satu postingan yang ekstrim sekali ya, 1%. Jadi sebetulnya itu yang menurut aku ada salah pola pikir, salah metode perhitungan gitu ya, yang ada di dalam engagement rate yang ada sekarang. Sebetulnya kayak gitu. Jadi teman-teman sebetulnya kalau bicara tentang engagement rate adalah teman-teman bicara tentang per postingan, tidak bisa per akun ternyata. Jadi itu yang aku dapatin sih. Oke, terus kalau untuk parameternya sendiri yang paling ideal ya per postingan itu aja sendiri ya. Jadi kita emang harusnya. Oke, jadi kalau misalnya per postingan individual gitu ya, kalau menurutku teman-teman bisa ngejar di angka 3-5% sebagai batas minimum. Itu yang paling ideal sih. Kalau bisa dapat di angka ya
5% ke atas itu biasanya udah tipe yang tipikalnya udah bagus sih. Tapi ingat, semakin kecil akun semakin tinggi engagement rate-nya ya, semakin besar akun semakin kecil juga proporsi engagement rate-nya sebetulnya. Oke, besar kecilnya ini dinilai dari besar Jadi kalau kecilnya misalnya untuk akun yang besar itu kadang jumlah followersnya kan tidak sebanding dengan followers. yang lihat postingannya. Misalnya kayak followers 100.000, mungkin yang lihat cuma ya 30.000 katakan gitu. Tetapi untuk akun yang cuma 10.000, mungkin yang lihat bisa 5.000 atau 8.000. Jadi ada perbedaan proporsi kan gitu. Oke, keren banget. Nah, ini yang perlu kita tahu nih, insight-insight seperti ini. Oke, next kita pengen tahu banget nih soal, tadi udah aku mention ya di pertanyaan kedua kalau nggak salah, soal hashtag. Nah, katanya yang seliweran di Instagram juga itu katanya kalau hashtag ini sudah nggak terlalu berpengaruh dibanding yang lain. Nah, itu seberapa signifikan sih sebenarnya kekuatan hashtag itu sendiri dalam nyebarin konten-konten kita di explore akun lain? Oke, jadi kalau bicara tentang hashtag itu kan salah satu bagian dari feature Instagram yang memang bisa membantu meningkatkan impresi dari postingan kita di Instagram. Jadi pertanyaan apakah itu masih efektif? Jawabannya masih efektif karena aku juga cukup aktif nggak cuma di akunku, di akun beberapa teman-teman gitu ya. Kita sering diskusi di mana hashtag itu bisa sampai ya jangkauannya besar sekali, bisa sampai di angka 40.000, 60.000, beberapa aku pernah lihat bisa sampai di angka 90.000 impresi. Artinya hashtag itu masih bagus banget sih sekarang untuk dipakai. Cuman memang teman-teman harus sadar bahwa setiap akun itu punya kekuatan sendiri gitu ya. Jadi untuk akun-akun yang biasanya di bawah 10.000 itu yang golongannya menurut aku masih akun yang baru gitu ya. Akun micro itu teman-teman harus bermain di hashtag yang tidak terlalu besar juga. Karena kalau bermain di hashtag yang besar atau di atas 100.000 biasanya, jadi kalau kita lihat di hashtag ada postingan yang ada dalam sebuah hashtag, itu kalau di atas 100.000 itu kategorinya udah besar. Kalau buat aku di bawah 100.000 itu yang kecil. Nah, untuk bisa postingan kita muncul di top post dari hashtag yang besar, itu butuh interaksi yang cukup besar juga. Artinya ada permintaan gitu ya, permintaan dari Instagram bahwa ya syarat untuk bisa masuk top post di hashtag besar ya sekian ribu interaksi. Nah, berbeda saat hashtag itu kecil. Kalau hashtag itu kecil, artinya kan juga tidak banyak postingannya, tidak banyak kompetisi di sana yang membuat interaksi yang diminta Instagram juga tidak terlalu besar. Sehingga buat akun-akun baru sebetulnya jangan bermain di hashtag yang besar karena akan susah banget masuk di hashtag-hashtag besar. Nah, jadi bermainlah di hashtag kecil, yaitu di bawah ya 50.000 sampai 100.000 lah maksimum. Jadi saranku sih kalau bicara tentang hashtag itu adalah kebanyakan teman-teman yang aku lihat itu ya sembarangan gitu ya. Artinya ya paling mudah kan kebanyakan orang copy paste gitu ya. Nah, copy paste hashtag itu mungkin terlihat mudah, tetapi kalau teman-teman cuma sekedar ngopi orang-orang yang muncul di top post, itu adalah akun-akun yang memang secara akunnya memang kuat karena punya fanbase yang besar, interaksi mudah sekali mereka dapatkan, tetapi berbeda kan kasusnya di akun kita, sehingga itu tidak bisa jadi apple to apple gitu. Jadi teman-teman harus membuat strategi sendiri gitu ya, agar teman-teman bisa growth lebih atau bisa lebih optimal menggunakan namanya hashtag seperti itu. Oke, berarti selama ini kalau ada yang share bahwa hashtag yang memang sudah besar tadi yang di atas 100.000 yang kita pakai itu bisa angkat akun kita sendiri itu kurang tepat strateginya ya. Jadi kita harus tahu dulu positioning kita sendiri ini akunnya masuk yang micro atau yang enggak baru disesuaikan gitu ya Kak Niko. Benar. Oke. Kemudian kalau penggunaan hashtag itu sendiri harus selalu sama, maksud saya konsisten atau harus disesuaikan tema postingannya atau kalau kita ngepost sesuatu yang sama kita bisa ulang lagi atau gimana strateginya enaknya? Oke, jadi kalau terkait dengan hashtag dari apa yang aku pelajarin untuk market Indonesia, karena folder hashtag kita itu nggak sebesar market di US yang ya hashtag dengan bahasa Inggris gitu ya, itu membuat bahwa ya untuk menggunakan hashtag itu yang paling utama, yang rule paling pertama yang teman-teman harus pakai adalah hashtag tersebut harus relevan dengan kontennya. Itu dulu rule pertama. Karena kalau misalnya rule pertama sudah dilanggar, pasti postingan teman-teman itu tidak akan muncul di hashtag gitu ya. Jadi wajar sekali. Karena Instagram kan semakin hari robotnya Instagram yang biasa kita sebut sebagai algoritma itu
semakin pintar semakin hari kan gitu. Jadi dia banyak dapat input baru, data baru, sehingga dia jauh lebih pintar. Sehingga teman-teman kalau pakai hashtag yang tidak sesuai dengan kontennya, maka pasti tidak dapat impresi. Sehingga itu rule pertama. Jadi kedua, teman-teman tidak boleh juga menggunakan hashtag yang sama berulang-ulang dengan proporsi mayoritas. Artinya 70% hashtag sama di setiap postingan itu tidak boleh. Jadi yang justru harus berbeda lah, 70% berbeda di setiap postingan, kemudian 30% boleh sama. Jadi secara mayoritas setiap postingan itu harus berbeda hashtagnya. Jadi cara bermain hashtag itu seperti itu. Sebenarnya cuma 2 macam itu sih aturannya. Terlepas dari ya teknis pemilihan hashtag seperti yang tadi udah kita diskusiin tadi, ya tentang hashtag besar atau kecilnya. Jadi seperti itu sih cara mengoptimalkan postingan dengan hashtag. Oke. Kadang sebuah account itu kan dia harus membranding dirinya sendiri, kadang dengan hashtag juga. Nah, contohnya tadi kan harus paling nggak 70% berbeda supaya tadi bisa sama robotnya Instagram tuh bisa diolah algoritmanya. Jadi kayak misalnya brand itu punya hashtag misalnya Hana Talks nih, kita pakai itu terus nggak apa-apa ya selama itu di bawah 30% itu tadi berarti ya? Benar. Oke. Jadi kalau itu Hana, jadi kalau misalnya kita bicara tentang setiap postingan isinya 20 hashtag, maka 5 hashtag itu boleh sama terus. Nah, 15-nya yang beda-beda. Yang kita ganti-ganti itu yang 15-nya. Disesuaikan dengan postingannya. Benar. Oke. Nah, masuk nih ya ke agak ditunggu-tunggu nih kayaknya jawabannya dari Mas Niko. Strategi dasar dalam beriklan di Instagram. Yang paling mudah kita lakukan sekarang ini apa? Oke, jadi kalau terkait dengan iklan ya. Jadi kalau kita bicara tentang iklan di Instagram, sebetulnya gini, teman-teman harus paham dulu bahwa iklan di Instagram yang sering aku lihat adalah bukan fungsinya untuk menambah follower. Jadi teman-teman harus sadar bahwa iklan itu peruntukannya jangan buat difokuskan untuk nambahin follower. Kenapa? Bukan berarti saya bilang Instagram untuk nambahin followers nggak boleh. Boleh. Tetapi akan sangat-sangat wasted uangnya. Itu yang mau aku bilang. Kenapa? Followers itu cuma angka gitu ya. Berbeda sama fans atau buyers atau loyal fans ya atau fanbase atau apapun lah sebutannya. Jadi ada perbedaan antara followers dengan fans. Followers itu cuma sekedar angka. Apakah dengan punya followers besar itu kita pasti bisa dapatin sales? Jawabannya tidak, karena saya punya banyak sekali klien, banyak banget teman yang ya punya akun besar sekali ya 400.000, 600.000, 1,6 juta. Tetapi setiap kali dia posting tidak ada yang beli, kan lucu sekali kan? Artinya di sanalah saya baru melek gitu ya bahwa ya akun besar pun belum tentu ya bisa dapetin sales. Ya akun yang bisa dapetin sales adalah akun yang secara organik terbangun bagus, kemudian dia punya fan base, dan itulah yang bisa survive. Artinya yang dapat interaksi besar seperti itu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman itu beriklan untuk dapetin followers, ya tinggal bicara nanti kapan teman-teman akan kehabisan budget marketing gitu ya, sehingga teman-teman tidak melanjutkan iklan lagi. Itu kan pasti terjadi artinya, karena kita cuma dapetin cari followers, dan followers tidak menghasilkan uang, tidak memberikan return balik. Sehingga saat kita beriklan, tujuan utamanya harus ROI minimal, jadi harus impas. Jadi kalau kita keluar uang 100.000, gimana caranya 100.000 balik, sehingga besok hari kita bisa iklan lagi 100.000. Dengan harapan bisa profit 110.000, artinya ya kita profit bersih ada 10.000. Jadi itu kan tujuan kita dari berikan, sehingga tiap hari itu kita bisa iklan. Jadi tidak ada metode yang artinya gini, semakin kita bisa dapatin profit sedikit dari iklan, kita makin lama bisa meningkatin budget iklan, ningkatin budget iklan. Sekaligus kita meningkatkan followers di samping itu, walaupun proporsinya biasanya nggak besar. Tetapi iklan itu jadi penting. Kenapa? Karena dia meningkatkan sales kita. Selagi kita mengembangkan akun atau followers secara organik. Jadi untuk mengembangkan followers itu dengan metode organik, untuk meningkatkan sales di Instagram, teman-teman bisa beriklan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Karena kita bicara tentang ningkatin sales dan ningkatin followers, yaitu dua hal yang berbeda sebetulnya. Kayak gitu. Keren banget. Oke. Ini mungkin harus kasih tips lagi nih, Mas Niko. Gimana nih buat teman-teman yang pengen memulai bisnis dan memulai akunnya di Instagram untuk bisnisnya, atau teman-teman yang sekarang ini lagi stuck, karena kemarin banyak juga yang curhat dari teman-teman. Instagram saya udah maksimal inilah begitulah, iklan sudah, tapi 3 bulan ini ya memang mungkin karena efek pandemi ini mereka bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Mungkin ada tips yang mudah bisa dikerjakan sama teman-teman semua.
Oke, jadi menurut saya memang ada beberapa tipe bisnis yang memang boleh dibilang itu benar-benar stuck gitu ya. Mulai dari dia nggak bisa kirim barang, kemudian ya orang sedang tidak butuh barang dia, mungkin artinya kebutuhan kebutuhan Lebih akan ke barang bahan tersebut pokok mungkin gitu ya. tidak ada gitu ya. Artinya ya ada banyak faktor kan. Tapi menurut aku ini juga waktu di mana teman-teman sebetulnya perlu sadar bahwa ya kita tidak boleh idealis gitu ya dengan produk kita. Artinya kita perlu belajar dengan yang namanya belajar dengan hal baru, adjusting gitu ya. Teman-teman harus sadar bahwa ya ada pasti beberapa alternatif yang membuat artinya ada beberapa produk turunan yang bisa teman-teman buat dari produk yang ada sekarang kalau memang itu stuck. Misalnya untuk produk-produk mahal kan sekarang tidak mungkin ada orang beli produk mahal kan gitu, produk premium. Ya karena mungkin orang lebih milih ya uangnya mending disimpan dulu kan gitu. Karena mereka juga tidak bisa menghasilkan uang misalnya gitu. Jadi terus gimana dong caranya? Jadi beberapa teman juga melakukan diversifikasi ya, jadi membuat produk dengan harga yang jauh lebih murah dengan brand yang berbeda. Nah itulah yang mereka promosikan di masa-masa sekarang. Jadi yang membuat sesuatu yang lebih murah lagi dan ya itu bisa menggenerate cash flow buat mereka. Artinya gini. Sekarang orang cukup price sensitif gitu ya terkait dengan ya karena mereka juga agak sulit menghasilkan uang, maka ya teman-teman harus jeli gitu ya melihat kira-kira apa sih yang dibutuhkan orang, kira-kira apa yang dibeli orang, kemudian kira-kira produk apa yang menjadi pilihan orang gitu ya. Jadi saya yakin memang tingkat konsumsi tidak nol gitu ya, tetapi menurun cukup dalam gitu ya. Jadi cukup drastis penurunannya. Tapi bukan berarti tidak ada yang beli kan gitu. Jadi ada yang beli, hanya saja ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan besar buat buyer sekarang. Nah teman-teman tuh harus jeli dengan hal seperti itu. Karena kalau tidak, ya yang terjadi adalah teman-teman akan penuh dengan komplain sendiri atau menyalahkan situasi. Padahal itu kan tidak produktif sama sekali gitu ya. Nggak ada, ya gimana cara kita mengubah situasi yang nggak ada kan. Jadi cara yang paling mudah adalah ya kita mengubah diri kita sendiri, melihat apa yang bisa kita adjust dari bisnis, kemudian kita coba mulai gitu ya. Nah, buat teman-teman yang memang mau jualan, saran saya teman-teman banyakin belajar dari banyak literatur di Google banyak sekali, saya yakin di YouTube juga banyak banget, teman-teman juga dan sekarang juga e-course banyak banget bertebaran gitu ya, teman-teman bisa belajar fokus tentang iklan kalau memang teman-teman mau fokus jualan gitu ya. Jadi itu saran aku sih dengan tapi ingat bahwa iklan dan lain-lain itu hanya sebagian kecil dari teknis tentang gimana cara memarketingkan online. Hal yang paling utama adalah teman-teman memiliki fondasi atau pola pikir yang benar dulu tentang membangun bisnis itu harus seperti apa, seperti yang tadi aku bilang. Kalau teman-teman mau belajar iklan atau memaksakan iklan, tapi produknya memang tidak bisa dikonsumsi orang kan ya susah, nggak mungkin ada yang beli gitu. Jadi itu aku bilang jangan terlalu idealis di masa-masa sekarang gitu ya. Harus agak sedikit fleksibel dengan bisnis kita juga karena ya kalau kita nggak fleksibel dan kita nggak dinamis ya kita akan susah juga kan sendiri gitu sih. Keren banget dan paling gampang sih pantengin Instagramnya Kak Niko ya. Di situ banyak tips-tips yang bisa dipelajari yang bisa kita terapkan juga. Gimana cara memulai account bisnis kita secara digital. Oke, dan kayaknya kita bisa nih ya bikin sebuah project bareng ya Kak Niko, next bareng Hana Talks. Ya, boleh. Karena insight ini banyak banget dan pasti kita nanti akan datangkan lagi Kak Niko di Hana Talks. Dan Kak Niko terima kasih banyak waktunya. Dan tadi semua insight-nya luar biasa, pasti bermanfaat buat pendengar Hana Talks dan buat teman-teman Hana Talks di sana. Itu tadi obrolan singkat kita bareng Niko Julius dan podcast kali ini pasti memberikan insight yang luar biasa, terutama dalam bidang digital marketing, specialty di Instagram. Oke, Kak Niko, thank you. Sampai ketemu lagi. Ya, thank you Hana. Oke, dan jangan sampai ketinggalan ya buat mendengarkan podcast Hana Talks di platform kesayangan Anda, Spotify, YouTube, dan Anchor. See you.